Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dava Febrianda, Putri Aryani, dan Nanda Aprodita. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi berjudul model IS dan LM dalam ekonomi makro. Model IS yaitu singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Keseimbangan pasar barang dan pasar jasa merupakan keseimbangan di sektor real, yaitu keseimbangan antara agregat supply atau AS dan agregat demand atau AD. Indikator keseimbangan ditandai dengan tingkat tabungan atau saving yang mewakili sisi AS sama dengan investasi yang mewakili sisi AD, keseimbangan sektor real atau pasar barang, dan jasa dikaitkan dengan nilai investment sama dengan saving atau I sama dengan S. Keseimbangan tersebut secara grafis dinyatakan dengan kurva IS. Fungsi saving dinyatakan dalam S sama dengan min CO plus 1 dikurang B kali Y. Min CO ialah besar S di saat Y sama dengan 0, 1 dikurang B sama dengan nilai MPS, Y yaitu pendapatan nasional. Fungsi investasi dinyatakan dalam I sama dengan IO plus min A kali I. IO sama dengan besar I di saat I sama dengan O. A sama dengan marginal propensity to invest atau MPI. Min A ialah delta investasi dibagi delta tingkat bunga, di mana nilai A lebih kurang dari 0 dan I ialah tingkat bunga. Fungsi IS ditemukan melalui rumusan S sama dengan I min CO plus 1 dikurang B kali Y sama dengan IO plus min A kali I. 1 dikurang B kali Y sama dengan CO plus IO plus min A kali I. CO plus IO sama dengan min A kali I. Nah, berikut ada contoh soal. Diketahui perkembangan konsumsi dan investasi suatu negara adalah sebagai berikut. Dapat dilihat tabelnya dengan soal yang pertama fungsi tabungan dan investasi bersamaan yang memenuhi keseimbangan di pasar barang dan gambarkan kurvanya. Di sebelahnya dapat terlihat jawabannya. Untuk yang A ialah CO sama dengan 150, MPC dengan rumus delta C per delta Y sama dengan 2750 dikurang 150 dibagi 3250 dikurang 0. B sama dengan delta C per delta Y sama dengan 2630 dikurang 2750 dibagi 3100 dikurang 3250 menghasilkan B sama dengan 0,8 Y. Fungsi konsumsi yaitu C sama dengan CO plus BY, C sama dengan 150 plus 0,8 Y. Fungsi tabungan S sama dengan min CO plus 1 dikurang B kali Y, menghasilkan S sama dengan min 150 plus 0,2 Y. IO sama dengan 530. MPI ialah A sama dengan delta tingkat investasi dibagi delta tingkat bunga sama dengan 500 dikurang 530 per 0,05 dikurang 0 sama dengan 470 dikurang 500 per 0,10 dikurang 0,05 menghasilkan A sama dengan min 600. Fungsi investasi sama dengan IO dikurang AI menghasilkan I sama dengan 530 dikurang 600 I. Selanjutnya, fungsi keseimbangan pasar barang disebut juga fungsi IS dapat ditentukan melalui rumusan S sama dengan I min 150 plus 0,2 Y sama dengan 530 dikurang 600 I. 0,2 Y sama dengan 680 dikurang 600 I. Y sama dengan 3400 dikurang 3000 I. Nah, kurva IS dapat diturunkan sebagai berikut yang dapat terlihat dalam gambar. Selanjutnya, kesimpulan mengenai kurva IS yang pertama itu merupakan perpaduan antara suku bunga dan tingkat pendapatan di mana kondisi pasar barang dalam keadaan equilibrium. Yang kedua, kurva IS miring secara negatif karena kenaikan suku bunga akan mengurangi pengeluaran investasi yang direncanakan sehingga mengurangi permintaan agregat dan selanjutnya menurunkan tingkat pendapatan equilibrium. Semakin kecil multiplier dan semakin kurang sensitif pengeluaran investasi terhadap perubahan suku bunga, kurva IS akan semakin curam.
Selanjutnya yang keempat ialah kurva IS akan bergeser oleh adanya perubahan pengeluaran otonom. Kenaikan pengeluaran otonom termasuk pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke kanan. Selanjutnya model IS dalam kebijakan fiskal. Di daerah jerat likuiditas, kebijakan fiskal paling efektif. Dengan menggeserkan kurva IS ke kanan sejauh AB, pendapatan nasional equilibrium meningkat sebesar AB juga, yaitu semula sebesar OYA sekarang menjadi OYB. Di daerah tengah, kebijakan fiskal B juga dapat menaikkan tingkat pendapatan nasional equilibrium. Akan tetapi tidak seefektif di daerah jerat likuiditas. Kebijakan fiskal yang berhasil menggeser kurva IS ke kanan sejauh CD, yang jaraknya sama dengan AB menghasilkan peningkatan tingkat pendapatan nasional, kurang dari CD, yaitu hanya meningkat dari semula OYC menjadi OYM. Di daerah klasik, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif. Kebijakan fiskal yang berhasil menggeser kurva IS sejauh EF, EG ataupun lebih besar lagi, pendapatan nasional equilibrium sama sekali tidak meningkat, yaitu tetap sebesar OYE. Model LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional yang terjadi di pasar uang. Teori yang mendasari pembentukan kurva LM adalah teori preferensi likuiditas, di mana teori ini menyatakan tingkat bunga adalah faktor yang sangat menentukan keinginan seseorang untuk memegang uang. Alasannya adalah tingkat bunga merupakan biaya peluang atau opportunity cost, karena dengan memegang uang, berarti seseorang akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga dari deposito atau obligasi. Fungsi permintaan uang. L sama dengan K, Y, tambah M, tambah MI. L sama dengan L1 tambah L2, K sama dengan L dibagi Y, M sama dengan L dibagi I. Di mana I adalah tingkat bunga, M adalah permintaan uang di saat tingkat bunga 0, Y sama dengan PN. Berdasarkan fungsi permintaan uang dan penawaran uang, dapat ditemukan fungsi LM atau fungsi keseimbangan di pasar uang, yaitu sebagai berikut. L sama dengan MS, K, Y tambah M tambah ML sama dengan MS. K, Y sama dengan MS dikurang M dikurang ME. Penurunan kurva LM. Untuk menurunkan kurva LM, diperlukan kurva permintaan uang dan penawaran uang. Secara umum, kedua kurva tersebut berbentuk garis lurus, dikarenakan fungsi permintaan dan penawaran uang bersifat linier. Kurva penawaran berbentuk garis tegak lurus karena bersifat eksogen. Sedangkan kurva permintaan uang mempunyai kemiringan negatif, karena bila terjadi kenaikan permintaan uang akan mendorong kenaikan tingkat bunga. Gambar berikut menunjukkan deviasi atau penurunan kurva LM dari fungsi MS dan fungsi L dengan menggunakan grafik dua kuadran. Dengan jumlah uang tetap, setiap kenaikan permintaan uang akan menyebabkan tingkat bunga naik. Kenaikan permintaan uang berarti pengeluaran masyarakat terhadap produk nasional semakin besar. Disinilah keterkaitan perubahan suku bunga dan perkembangan produk nasional. Bila tingkat bunga di pasar uang naik dari I1, I2, dan I3, maka produk nasional berkembang dari Y1, Y2, dan Y3. Contoh soal. Diketahui permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dinyatakan dengan fungsi L1 sama dengan 0,20Y. Permintaan uang untuk spekulasi dinyatakan dengan fungsi L2 sama dengan 400 dikurang 500I. Fungsi penawaran uang MS sama dengan $1.000 triliun. Tingkat bunga yang terjadi antara 5% sampai dengan 15%. Pertanyaan, tentukan fungsi LM dan gambarkan. Jawabannya, fungsi permintaan uang ditentukan dengan rumus L sama dengan L1 tambah L2. Permintaan uang L sama dengan L1 tambah L2, L sama dengan 0,20Y ditambah 400 dikurang 500I. Fungsi penawaran uang MS sama dengan 1.000 triliun, L sama dengan MS. 0,20Y ditambah 400 dikurang 500I sama dengan 1.000. 0,2Y sama dengan 600 ditambah 500I. Fungsi LM Y sama dengan 3000 ditambah 2500I. Model LM dalam kebijakan moneter. Di daerah jerat likuiditas, kebijakan moneter sama sekali tidak efektif, sama sekali tidak berhasil menaikkan tingkat pendapatan nasional,
equilibrium. Dengan bergesernya kurva LM ke kanan dengan kurva is titik equilibrium, IS-LM tidak pindah dari tempatnya yang semula, yaitu tingkat bunga tetap setinggi ORA dan tingkat pendapatan nasional equilibrium tetap setinggi OYA. Di daerah tengah, kebijakan moneter mampu menaikkan tingkat pendapatan nasional equilibrium, akan tetapi tidak seefektif di daerah klasik. Di daerah klasik, kebijakan moneter adalah paling efektif. Dengan peningkatan jumlah uang beredar yang sama, kalau titik equilibrium ISLM berada di daerah tengah, bertambah besarnya pendapatan nasional equilibrium hanya sebesar YBYF. Sedangkan apabila tidak equilibrium, ISLM berada di daerah klasik, tambahan pendapatan nasional equilibrium yang dihasilkan akan sebesar YCYG. Keseimbangan pasar barang kurva IS. Keseimbangan di pasar barang untuk perekonomian tertutup tanpa campur tangan pemerintah terjadi ketika pengeluaran yang direncanakan sama dengan pengeluaran aktual atau ketika injeksi sama dengan kebocoran, atau I tambah G sama dengan S tambah T. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara suku bunga dengan output real yang menjamin keseimbangan di pasar barang. Bila komponen persamaan kurva IS yang ceteris paribus berubah, maka kurva IS akan bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung dari perubahan komponen tersebut. Perubahan komponen tersebut selain mengubah intercept IS juga dapat mengubah gradien kurva IS. Bila investasi tidak elastis sempurna terhadap suku bunga, maka kurva IS akan vertikal atau tegak lurus sumbu mendatar Y. Keseimbangan pasar uang kurva LM. Keseimbangan di pasar uang terjadi bila permintaan uang sama dengan penawaran uang. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan tingkat output real yang menjamin keseimbangan di pasar uang. Adanya perangkap likuiditas akan mengakibatkan kurva LM menjadi patah-patah dan dapat digolongkan menjadi daerah perangkat likuiditas, daerah tengah, dan di daerah klasik. Apabila komponen-komponen kurva LM yang dianggap ceteris paribus itu berubah akan dapat mengubah intercept atau gradien kurva LM. Keseimbangan umum dan keseimbangan semu. Keseimbangan umum terjadi bila kurva IS berpotongan dengan kurva LM atau keseimbangan yang menunjukkan hubungan antara I dan Y yang menjamin keseimbangan di pasar barang dan uang. Menurut Keynes, perubahan harga akan mempengaruhi keseimbangan umum melalui kurva LM. Sedangkan menurut Piaget, perubahan harga akan mempengaruhi keseimbangan umum melalui perubahan kurva IS. Keseimbangan umum mungkin tidak terjadi bila kurva IS dan LM kedua-duanya vertikal. Kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi keseimbangan umum melalui pergeseran kurva IS dan kurva LM. Berikut ini akan ditampilkan studi kasus mengenai analisis efektivitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap produk domestik bruto Indonesia. PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian nasional. PDB mampu untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Nilai dari PDB mengandung dua macam persepsi, yaitu sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam suatu perekonomian dan sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa dalam perekonomian. Dari data-data empiris, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pada PDB atau perhitungan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2004 sampai dengan 2005, PDB Indonesia mengalami peningkatan 5,03%, naik menjadi 5,69%. Pada saat tahun berikutnya, pada tahun 2005 sampai tahun 2006 mengalami penurunan dari 5,69% turun menjadi 5,50%, turun sebesar 0,19%. Kemudian pada tahun 2007 PDB Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai 6,35%. Namun demikian pada 2 tahun berikutnya, 2008 sampai 2009, PDB Indonesia mengalami penurunan yang sangat tajam dari 6,35% di tahun 2007 turun menjadi 4,63% pada tahun 2009. Hal ini disebabkan adanya gejolak ekonomi global yang melanda Amerika Serikat yang berdampak pada ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Kemudian PDB Indonesia mengalami peningkatan lagi
pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 6,22%. Namun demikian, peningkatan yang diharapkan akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan PDB malah semakin mengalami penurunan. Setelah peningkatan pada tahun 2010, turun lagi di tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan nilai 4,79%. Namun demikian, pada tahun 2016 mengalami peningkatan PDB sebesar 5,02%. Hal ini disebabkan adanya gejolak perekonomian dunia yang menyebabkan nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami gap yang sangat tajam. Pada saat ekonomi berjalan terlalu lambat dari yang seharusnya yang ditandai dengan rendahnya pertumbuhan dan tingginya tingkat pengangguran, maka dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat dan pengangguran dapat ditekan. Sedangkan pada saat perekonomian dianggap terlalu cepat yang ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi dan tingkat inflasi yang juga tinggi, maka kebijakan fiskal dan moneter diharapkan dapat menekan dan mengarah perekonomian agar terhindar dari dampak negatif. Kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan di bidang fiskal dan moneter, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, serta tingkat suku bunga tersebut dapat mempengaruhi perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah dan bank sentral selalu membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika ekonomi nasional dari tahun ke tahun. Kebijakan-kebijakan yang dibuat ini diharapkan dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan moneter dan fiskal digunakan untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat dengan ditandai adanya pengangguran yang masih tinggi, lapangan pekerjaan yang belum memadai, menurunnya pendapatan negara. Selain satu cara untuk melihat situasi makroekonomi Indonesia adalah dengan melihat PDB sebagai salah satu faktor penting dalam menilai kinerja perekonomian. Di Indonesia, cara penghitungan PDB yang paling sering dipergunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Analisis ISLM merupakan alat bantu analisis dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian makro. Alat bantu ISLM ini akan lebih mudah untuk menentukan keseimbangan umum ekonomi makro agregatif yang dimaksud. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang terjadi jika semua pasar yang diperhatikan dalam metode tersebut berada pada keadaan equilibrium. Keseimbangan terjadi pada perpotongan antara kurva IS dengan kurva LM. Keadaan perekonomian berada dalam keadaan equilibrium yang sebenarnya paling jauh hanya dapat dikatakan bahwa pasar yang memenuhi syarat equilibrium tersebut berada dalam keseimbangan semu. Nah, dalam paparan materi tadi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan investasi dan tabungan. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk barang dan jasa. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Karena itu kurva LM miring ke atas. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.